Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Kita sudah mendekati Natal. Natal yang kita rayakan selalu mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya bayinya bukan bayi lagi. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi harusnya kita ingat Natal adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu ialah hari ini kita akan belajar tentang hidup mengutamakan Kristus. Hidup mengutamakan Kristus itu adalah kita hidup benar-benar nomor satu adalah Yesus. Tetapi apakah sudah benar kita hidup nomor satu Yesus? Apa masih ada yang lain dalam hidup kita? Coba kita cek dalam hidup kita masing-masing. Kalau kita bilang Yesus itu paling utama di dalam hidup kita, dan kita percaya pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus ada di mana? Ada di hati. Pada saat kita terima Yesus, kita dibaptis, Yesus masuk ke dalam hati kita. Sekarang kita cek dulu, apakah yang bersuara di dalam hatimu itu suaramu sendiri atau suara Tuhan yang kau dengar tiap hari? Kita cek. Kalau lebih banyak suara kita yang ngomong, kita bilang aku begini, aku pikir begini, aku aja. Suara Tuhan gak pernah didengar. Jangan-jangan hidup kita belum sungguh-sungguh mengutamakan Kristus. Karena pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan berkata begini, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk, duduk, makan bersama dengan dia, dan dia bersama dengan aku. Berarti kalau kita buka hati kita, lalu Tuhan akan masuk ke dalam hati kita, kita duduk makan bareng Tuhan. Makan bareng Tuhan berarti makan pagi, makan siang, makan malam. Berarti Tuhan ada bersama dengan kita enggak? Ada. Apakah Tuhan tahu persoalan kita? Tahu, karena udah makan pagi, udah makan bareng terus, makan siang bareng, makan malam bareng, makan cemilan juga bareng. Berarti Tuhan selalu berada bersama kita dan bercakap-cakap dengan kita. Nggak ada orang yang makan diem aja, nggak ada, situ-situ sini-sini gitu, nggak ada. Kita selalu ngobrol. Nah, apakah percakapan itu sudah ada di dalam hatimu? Dan keakraban itu sudah ada, dan kau mengerti bahwa Yesus benar-benar ada di dalam kehidupanmu. Sehingga kalau engkau sedih, engkau susah, engkau sakit, Tuhan tahu. Atau kita masih mencari, lalu kita mulai berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Kayaknya Tuhan jauh banget di langit sana ya, aku di bumi gini. Salah. Karena Tuhan tidak pernah ada di langit, dia ada di hati kita. Tapi kita yang gak pernah dengar dia. Kenapa? Kita sudah dibaptis, kita sudah terima Yesus, tetapi Yesusnya dicuekin, gak pernah dipanggil namanya, gak pernah dihormatin pula. Kalau Tuhan Yesus itu masuk ke dalam hati kita, dia dicuekin, gak pernah dipanggil, kira-kira betah gak ya? Betah gak ya? Yang tadinya mau jadi sahabat kita, penolong kita, penasehat kita, gak pernah ditanya, gak pernah dipanggil, ya pergilah dia. Makanya hidupmu hampa. Engkau merasa kayaknya jauh banget dari Tuhan. Padahal enggak. Tuhan bilang, aku selalu bersama denganmu. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkanmu. Nah, inilah yang harus kita bahas. Kita harus kenal siapakah Yesus itu. Siapakah Kristus yang kita sembah. Baik, kita mau baca ayatnya. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Tuhan Yesus itu adalah gambar Allah. Kita nggak pernah bisa lihat Allah. Kita nggak pernah bisa lihat Allah Bapa, betul? Tetapi banyak orang pengen lihat Tuhan, tapi Tuhannya nggak bisa dilihat. Karena tidak bisa dilihat dan Tuhan itu, Allah Bapa itu tahu bahwa manusia sangat-sangat pengen lihat. Makanya diberikanlah Yesus supaya ini yang kelihatan. Bapa nggak kelihatan tapi anak kelihatan. Serupa dengan gambar Allah. Lihat dia, lihat Bapa. Itu yang Bapa maksudkan.
Hal yang pertama yang kita mau belajar hari ini, Yesus Kristus adalah pencipta. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat selanjutnya. Bukan 16, ya. Yesus Kristus adalah pencipta. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita, bukan saya. Rupa kita berarti barengan. Betul ya? Pada saat Allah Bapa menciptakan manusia menurut gambar dan rupa, Dia menciptakan supaya serupa dan segambar. Sekarang kita pikir, benar nggak manusia itu segambar dan serupa dengan Allah Bapa? Kita pikir dulu, siapa yang menciptakan listrik? Siapa yang menciptakan satelit? Siapa yang menciptakan iPhone dan komputer? Siapa yang menciptakan gedung-gedung tinggi? Di Burj Arab tuh, Dubai itu luar biasa sekali. Itu mewah sekali dan di dalamnya ada akuarium. Ada binatang-binatang laut di situ. Mewahnya bukan main. Karena manusia dasarnya adalah pencipta. Kenapa? Manusia diciptakan dengan otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kiri, logik. Itu namanya logika. Kalau otak kanan, ini namanya otak kreatif. Yang tidak bisa dilihat. Karena apa? Disitulah segala sesuatu diciptakan. Yang tidak ada jadi ada. Coba pesawat terbang tadinya ada apa enggak? Enggak ada. Tetapi manusia bisa menciptakan dengan otak kanannya. Karena dia membayangkan, merenungkan dan menggambarnya, sehingga yang tadinya tidak ada jadi ada. Pesawat terbang tadinya enggak ada jadi ada. Pesawat tempur tadinya tidak ada jadi ada, karena dia pakai otak kanan. Karena ini adalah otak kreatif. Tuhan menciptakan manusia dengan otak kanan. Karena manusia tadinya tidak ada. Dia pikirin, aku akan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan aku. Serupa dan segambar dengan kita. Jadilah dia sama. Otaknya pun mirip, karena manusia memang mencipta. Manusia menciptakan roti. Manusia menciptakan bahan makanan, menciptakan tempat pariwisata, mengalahkan ikan-ikan dan burung-burung, semuanya dikandangin. Betul? Dibuatlah akuarium, dibuatlah kebun binatang. Karena manusia sudah bisa memang menaklukkan semua binatang yang merayap, semuanya di kebun, ada di kebun binatang. Itulah Tuhan kita yang menciptakan kita. Karena Yesus bersama-sama dengan Allah menciptakan manusia. Jadi berarti kita serupa dan segambar dengan Yesus. Tapi kita nggak pernah sadar bahwa kita itu luar biasa. Kita selalu merasa kita manusia biasa-biasa aja. Kesalahan manusia adalah karena dia selalu merasa biasa-biasa aja. Padahal dia bukan biasa, dia luar biasa. Kalau dia tahu bahwa Yesus ada di dalam hatinya, diberikanlah otak kreatif. Jadi otak kreatifnya, kalau dia ada Yesus di dalam, ini otak kreatifnya mulai benar-benar bekerja. Kalau tidak ada Tuhan, otak kreatifnya nggak bisa kerja. Makanya kau selalu gagal dalam melakukan apa aja. Bisnis gagal, rumah tangga gagal, hubungan gagal, pelayanan gagal. Kenapa banyak kegagalan? Karena tidak ada Yesus di hati kita. Dan kita tidak tahu bahwa dia adalah menciptakan kita segambar dan serupa dengan dia. Kita harus mengaktifkan kuasa itu. Kuasa menciptanya itu kita harus aktifkan supaya kita sama dengan Tuhan. Kenapa?
Tuhan itu sudah memberikan alat yang paling canggih di dalam hatimu dan dalam hatiku. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam hati kita sudah dikasih HP, handphone, alat komunikasi bersama dengan Tuhan. Tapi kalau handphonenya itu nggak pernah aktif, percuma kalau baterainya nggak ada, nggak pernah dicas, baterainya nggak pernah dicas. Dia jarang baca Alkitab. Bagaimana dia bisa mengaktifkan handphone hatinya? Dia nggak pernah berdoa, jarang berdoa, sekali-sekali doang berdoanya. Kalau ada perlu aja baru berdoa, kalau nggak perlu nggak berdoa. Dan dia tidak mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan diri sendiri. Hidup ini kan hidupnya gue, punyanya gue, pikiran gue, keputusan gue, nggak ada orang yang bisa lawan gue. Tapi dia tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang atur lebih baik. Kenapa HP-nya nggak jalan? Ya satu tadi, nggak pernah dicolokin ke listrik. Colok listriknya adalah karena apa? Tuhan ini punya wifi satu dunia. Kita sudah bangga dengan 5G, tapi kita nggak pernah pikir Tuhan kita itu lebih dari 5G. Satelit Tuhan, satu langit. Semuanya satelitnya Tuhan. Kita harus mengaktifkan, HP-nya udah ada, cuma baterainya yang masih mati. Sehingga nggak pernah dengar suara Tuhan, nggak pernah berkomunikasi sama Tuhan. Yang salah siapa? Tuhan bilang, aku sudah berikan HP-nya, aku udah kasih wifi-nya, cuma baterainya nggak pernah dicolok. Kenapa? Karena baca Alkitabnya putus-putus, nggak pernah tuntas, nggak pernah dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dan diulang lagi. Itu menjadi makanan kita tiap hari, sehingga baterainya jadi hidup. Dan kita mencari wajah Tuhan setiap hari, memuji dan menyembah. Kita bilang, Tuhan Engkau segalanya dalam hidupku, Engkau luar biasa. Bukan cuma sekali seminggu. Baterai kita yang dunia aja kita perlu cas setiap hari, betul? Kadang-kadang kita pergi kemana-mana bawa ekstra baterai, betul ya, supaya dicas lagi. Kalau kita pergi ke kafe, mas wifi-nya mana mas colokannya mas, di mana mas colokannya mas. Kita pengen cas terus baterai kita. Tapi apakah engkau mencas baterai hatimu? Jangan-jangan itu ketinggalan. Kalau kita lupa, ya, kita bilang kita manusia yang beriman, kita itu hidup, tetapi sebetulnya kita mati. Karena apa? Manusia hidup tanpa roh, bagaikan orang yang mati, kayak zombie. Tetapi manusia yang hidup dengan iman itu jadi manusia yang benar. Manusia yang mengandalkan Tuhan itu baru beriman, sungguh-sungguh percaya Yesus adalah pencipta langit dan bumi, dan dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia baru menjadi manusia yang hidup, yang spiritualnya hidup. Kenapa? Manusia yang hidup tanpa Tuhan benar-benar cuma tubuh dan jiwa, cuma kerjanya cuma makan doang. Apa bedanya kita sama binatang? Kita bagaikan zombie, hidup tapi mati. Tetapi kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita, kita hidup dalam keadaan tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita pun hidup. Berarti kita adalah manusia yang seutuhnya, yang seperti direncanakan Tuhan, supaya kita hidup berkelimpahan, supaya kita hidup dalam rencana Tuhan. Apa itu rencana Tuhan? Rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam hati kita harus cek, ada damai enggak? Ada sejahtera enggak? Ada sukacita enggak setiap hari? Atau sukacitanya cuma sementara, cuma waktu kebaktian di hari Minggu. Saya bersukacita di sini, begitu keluar pusing lagi kepalanya, mikirin pinjol, mikirin semua, mikirin utang, mikirin bisnis, mikirin rumah tangga, semuanya rumet. Nah, ini yang menjadi rahasia bahwa kita harus percaya Yesus Kristus adalah pencipta, dan Tuhan menciptakan kita untuk bisa menciptakan yang lain lagi, menjadi orang-orang yang kreatif. Apa yang gak mungkin pasti bisa. Kamu lihat kota-kota besar, apa itu? Siapa yang mendirikan? Bukan binatang yang mendirikan, itu manusia.
Kenapa manusia bisa hebat? Kenapa? Karena memang sudah diberikan roh pencipta di situ untuk bisa menciptakan iPhone lah, komputer lah, semua. Jadi kita harus percaya ini rencana Tuhan dalam hidup kita. Hal yang kedua yang kita mau belajar, Tuhan adalah kekal. Ayatnya kita baca, Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tanpa Yesus kita binasa, karena Dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak binasa, dia tidak akan mati. Walaupun tubuhnya mati, dia tidak akan mati, karena aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Sekarang kita lihat, kenapa Tuhan Yesus harus mati di salib? Kan Dia Tuhan, Dia lahir di kandang hina. Dia bilang raja di atas segala raja. Kalau kita bayangkan, harusnya Tuhan Yesus harusnya lahir di kerajaan dong. Ya kan, seperti Raja Herodes begitu kan? Anaknya putri raja, ya kan? Tetapi Dia tidak lahir di kerajaan. Kenapa? Karena Dia harus lahir untuk semua orang. Kalau Dia di dalam kerajaan, hanya orang-orang hebat aja yang bisa menyembah Dia. Dia harus lahir di kandang yang hina, supaya yang pertama, yang paling hina zaman dulu adalah gembala. Itu yang paling hina. Pekerjaan yang paling hina adalah menjadi gembala. Gembala itu datang menyembah. Dan yang kedua, orang-orang Majus datang menyembah. Orang-orang intelek yang paling tinggi, yang paling pintar, yang super datang menyembah, membawa emas, mur, dan kemenyan. Kenapa? Harus dua kategori ini, yang paling rendah dan yang paling tinggi harus datang. Karena Yesus datang untuk semua orang, untuk orang yang kaya dan yang miskin. Yesus bukan hanya untuk kalangan tertentu, Dia datang untuk semua. Dan dikatakan bahwa sebelum Abraham ada, Dia sudah ada. Karena apa? Dia sudah ada bersama dengan Bapa. Tapi Bapa harus menyerahkan anaknya, yaitu Yesus, supaya lahir, supaya orang-orang tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena Tuhan Allah Bapa kita sudah mencoba memberikan nabi-nabi, nabi-nabinya dibunuh. Dia memberikan Musa, nggak ada yang mau dengar Musa. Dia memberikan semua nabi-nabi, Yesaya, ya kan, Nabi Yeremia, Nabi Daud dan semuanya, tapi nggak ada yang mau dengar. Semua orang tetap maunya berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut dan binasa. Sampai akhirnya Allah Bapa begitu mengasihi manusia ini, kalau begini terus nggak ada yang selamat, cuma sedikit sekali yang selamat. Lalu Tuhan berinisiatif, Allah Bapa bilang, aku memberikan anakku, yaitu Yesus, turun ke bumi. Tahtanya Dia yang di sorga, yang tadinya bersama dengan Bapa, hilang, turun dulu. Karena Dia harus ke bumi dan menceritakan segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di sorga. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, tapi anak selalu bersama dengan Bapa. Jikalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Tuhan Yesus berkata begitu. Tapi kita nggak pernah percaya bahwa kalau kita lihat Yesus, kita udah lihat Allah Bapa. Karena Allah Bapa itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Karena Yesus adalah gambar Allah yang tersembunyi. Itu yang harus kita percaya dan kita pegang. Lalu kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Dia harus mati. Kemudian Dia turun ke neraka. Ngapain di neraka? Dia harus berhadapan dengan iblis dan diambil kunci mautnya. Sini iblis, kasih ke aku sekarang kunci maut, kasih kunci. Dia ambil kunci maut. Yang tadinya kata Dia dibilang tidak ada jalan kan? Upah dosa adalah maut. Betul? Betul?
Dipegang sama siapa? Dipegang sama iblis. Begitu dia turun ke neraka, dia ketemu sama iblis, dia bilang, mari serahkan kunci mautnya, serahkan kepadaku. Lalu dibuatlah jalan yang tadinya tidak ada jalan. Dibuatlah jalan dengan darahnya kan, dia sudah mati kan, dibuatlah jalan sehingga ada pintu keselamatan. Kenapa dia harus? Dan 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku akan pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Bagimu, bagi orang yang percaya dikasih tempat tinggal. Kunci maut sudah sama Yesus. Kunci maut sudah dipegang sama Yesus. Tidak ada lagi yang bisa mengalahkan, dan darah Yesus sudah mengalahkan maut. Kita harus percaya, kita pegang ini, bahwa kunci keselamatan kita hanya ada di dalam Yesus. Dan setelah itu kemudian dia pergi dan dia naik ke surga. Dia berkata, aku tidak meninggalkan kamu sendirian, tapi aku meninggalkan engkau, roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu kita penting banget hati kita ada Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya siapa? Tuhan Yesus tidak bisa hadir lagi karena dia harus kembali ke tahtanya bersama dengan Bapa. Tapi kan tadi dikatakan Tritunggal, kita bersama-sama diberikanlah roh Tuhan kepada kita semua, yaitu Roh Kudus, supaya engkau tidak binasa, tetapi engkau memperoleh pengetahuan. Supaya engkau tidak binasa, tetapi engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Disinilah Tuhan katakan bahwa Dia adalah Tuhan yang kekal, supaya kita semua tidak binasa, tetapi melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan hal yang ketiga yang kita mau belajar hari ini adalah Tuhan Yesus adalah juru selamat dan penebus kita. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Dia sudah mati, disalibkan untuk kita, dan dia akan datang kedua kalinya. Dan kita disuruh ngapain? Kamu semua harus bertekun dalam iman. Siapa di sini yang punya iman? Angkat tangannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pokoknya kalau kita beriman semuanya pasti selamat. Karena kita beriman sama Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita beriman sama Tuhan Yesus tuh senang sekali. Karena apa? Disitulah pengharapan yang Tuhan ingin berikan buat kita. Tidak ada hal yang lebih lagi yang Tuhan inginkan. Orang yang beriman adalah orang yang menaruh pengharapannya di dalam Kristus Yesus. Dan orang yang mengandalkan Tuhan. Ada ayatnya. Barang siapa yang mengandalkan Tuhan, ia bagaikan seperti pohon, betul, yang ditanam. Saya baca ayatnya ya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Seperti pohon ditanam di tepi air, gak bakalan kering, menghasilkan buah. Nah sekarang saya tanya, buahnya apa? Buahnya apa? Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Sekarang yang nomor 1 dulu nih, kita cek. Bener nggak udah ada buahnya? Katanya tadi semuanya bilang beriman. Ayo kita cek sama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, ya, dan kekuatanmu. Siapa yang sudah mengasihi Allah dengan segenap? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Angkat tangan. Katanya kan tadi udah beriman. Kalau beriman itu kan mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan bagaikan pohon yang ditaruh di tepi aliran air dan menghasilkan buah. Buahnya adalah roh. Buah roh adalah kasih. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa yang sudah ada buah ini? Angkat tangannya. Berarti tadi iman-imanan dong. Nggak bener ini. Serius ini. Makanya nggak ngerti yang namanya orang beriman itu apa. Orang yang beriman itu menghasilkan buah. Orang yang beriman itu mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan mempunyai buah-buah roh. Cek lagi. Siapa di sini yang ada sukacita? Sukacita mah gampang ya. Damai sejahtera. Angkat tangan ya. Tapi kalau udah keluar belum tentu ya. Oke. Siapa lagi? Buah kesabaran. Ayo di sini siapa yang sabar banget? Sabar. Diapa-apain juga nggak marah ya. Hebat ya. Ada buah kemurahan, murah hati banget. Dia datang lagi minjem duit, belum dipulangin yang pertama, pinjem lagi, murah hati, kasih lagi. Ada di sini buah kemurahan? Mulai turun dah, nggak ada. Buah kebaikan. Gimana? Ada yang baik hati di sini? Kalau tetangganya nimpuk-nimpuk malah dibawain roti ke dia? Kebaikan, buah kebaikan. Buah kesetiaan. Ada di sini yang setia? Setia banget, setia datang ke gereja sini, setia melayani, setia berdoa, setia baca Alkitab. Setia. Buah setia. Kelemah lembutan. Siapa yang punya kelemah lembutan? Kalau ada yang musuh nggak pernah dibalas, tapi dibalas dengan kebaikan. Dan buah penguasaan diri. Siapa di sini yang punya buah penguasaan diri? Yang kalau mau marah nggak jadi, tahan napas, ditahan 24 jam. Sudah 1 hari sudah reda debar-debarnya, pengen marah dari kepala di sini sudah naik. Sampai turun, baru besoknya ngomong. Kayaknya papi kemarin tuh papi ngomongnya salah. Seharusnya bukan begitu, tapi nadanya udah beda. Kalau sudah adem sama lagi emosi, ngomongnya beda. Ayo, jadilah kita berpengetahuan ya. Bilang tadi punya iman semua semangat dari depan sampai belakang, pol 100%. Begitu dibilang adalah diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, itu adalah orang yang beriman. Mengandalkan Tuhan, bukan kekuatannya sendiri. Dan orang itu menghasilkan buah. Kalau kita masih belum punya buah-buah seperti yang Tuhan mau, berarti di dalam hidupmu engkau belum bersatu dengan Kristus. Kita tidak boleh munafik. Kita harus jujur. Yesus belum ada di dalam hatimu. Yesus belum duduk makan bareng sama engkau. Makan pagi, makan siang, makan malam. Karena kalau ada Yesus, Tuhan Yesus yang ajarin kita untuk bisa jadi setia. Tuhan Yesus yang mengajarkan kita untuk bisa mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Karena Tuhan Yesus sendiri mengasihi Bapa dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberi kita kesanggupan karena dirimu tidak sanggup. Engkau perlu Tuhan. Engkau perlu Tuhan untuk bisa berbuah. Gak bisa dengan dirimu sendiri. Dengan Tuhan
kita baru bisa sabar. Karena Yesus adalah orang yang sabar. Kalau kita bersatu sama dia, begitu kita mau marah, Tuhan bilang sabar, 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 sabar. Kalau kita bersatu dengan Yesus, kita pasti murah hati. Murah hati. Dan kita selalu baik, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada Yesus, kita pasti setia. Gak mungkin kita gak setia. Kalau ada Yesus di dalam hati kita, kita sudah pasti lemah lembut. Kita bukan orang yang pendendam, yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita mampu untuk mengampuni, karena Tuhan Yesus sendiri selalu berkata waktu dia disalib, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus Maha Pengampun. Kalau kita sama seperti Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, harusnya kita punya pribadi mirip-mirip, serupa dengan dia. Betul? Siapa yang setuju sama saya? Angkat tangan. Jikalau Tuhan Yesus ada di hati kita, kita pasti bisa ada penguasaan diri. Betul? Ya, Tuhan Yesus dicaci maki, betul? Diludahin ya? Ya, sabar gak dia? Sabar, ada penguasaan diri, tidak marah, tidak balas, semuanya diserahkan kepada Bapa. Inilah PR yang harus kita lakukan. Kalau kita mau jadi seperti Yesus, kita mau menjadi murid Yesus, seharusnya kita harus tahu betapa hebatnya dia, betapa luar biasanya Tuhan, betapa dia sayang kepada kita. Tapi kita yang gak sayang sama Tuhan, kita yang kurang berserah kepada Tuhan, kita yang gak buka pintu hati kita. Tuhan Yesus selalu berkata, marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih, lemah lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang dan bebanku pun ringan. Lalu kalau kita sudah lelah dalam hidup kita harusnya cari Tuhan. Karena Tuhan bilang, mari datang kepadaku, hai engkau yang berbeban berat. Apa yang menjadi masalahmu hari ini? Apa yang menjadi bebanmu hari ini? Masalah rumah tanggakah? Masalah bisniskah? Masalah pekerjaankah? Masalah pertemanankah? Tuhan katakan, mari datang kepadaku, hai engkau yang letih, lemah dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan pakailah kuk yang kupasang. Kuk, apa itu kuk? Kalau kita lihat petani dengan kerbaunya, itu dipasang kuk ya di lehernya si kerbau ini. Itu supaya kerbaunya tidak ke kiri, tidak ke kanan, bisa dikendalikan. Hidup kita hanya bisa dikendalikan dengan membaca firman. Kalau nggak ada baca firman Tuhan, engkau jadi liar. Hidupmu jadi terpisah dari Yesus. Hidup kita bagaikan di dalam sebuah kereta. Kalau yang tadi saya katakan, di dalam suara hatimu tuh selalu engkau sendiri yang ngomong. Itu sebetulnya engkau ada di dalam kereta dirimu sendiri. Namanya kereta suka-suka kuk. Tetapi lama-kelamaan dia jauh dari Tuhan dan mulai lelah, capek hidupnya. Kayaknya persoalan gak pernah selesai. Dia mulai berteriak, Tuhan Yesus, tolong, tolong, tolong aku. Dan Tuhan Yesus datang dengan keretanya. Dia membuka pintu keretanya dan dikatakan, mari nak, masuklah ke dalam keretaku. Lalu kita tanya, nanti di dalam kereta Tuhan aku ngapain? Tuhan katakan, duduk manis, duduk diam di hadiratku. Aku akan membawa engkau ke tempat air yang tenang dan ke padang rumput. Berarti jiwa kita dibawa ke tempat air yang tenang. Jiwa kita ada damai. Karena Tuhan yang akan membawa kita.
Kalau kita di dalam kereta kita sendiri, kita kemana? Jauh dari Tuhan. Sudah pasti jauh. Dan kau akan merana, hidupmu depres dan stres. Putus asa. Tapi kalau kita ada di dalam kereta Tuhan, Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia yang akan mengajarkan kepada kita akan segala sesuatu. Kita hidup, di dalam hidup kita harus berada di dalam kereta Tuhan. Maka engkau akan sampai kemana? Ke tujuan. Di mana? Surga yang Tuhan bilang. Kalau engkau ada di dalam keretamu sendiri, engkau tidak akan pernah bisa sampai. Nggak mungkin sampai. Tapi kalau engkau ada di dalam kereta Tuhan, Tuhan yang akan memberikan engkau ketenangan. Ketenangan dalam batinmu, ketenangan dalam jiwamu. Sehingga engkau dalam ketenanganmu, Tuhan tambahkan talenta, jadilah seperti aku, kreator. Diberikanlah otak yang kreatif sebagai otak pencipta, sehingga bisnismu jalan, usahamu tambah hebat, karena engkau bisa menciptakan semua, dan engkau bisa mengurus semuanya dengan baik, mengurus rumah tanggamu dengan baik, memanage perusahaan dengan baik, bisnis yang baik, jadi pekerja yang baik, bekerja dan disayang sama bos, karena selalu perform. Karena apa? Ada Yesus di dalamnya. Ini yang kita harus mengerti. Mengapa kita harus mengutamakan Kristus dalam hidup kita? Karena firman Tuhan berkata begini, pada saat engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupmu yang lama sudah mati. Dan hidup yang kau hidupi sekarang adalah hidup yang tersembunyi di dalam Kristus Yesus. Tapi kan tidak banyak orang mau mati buat dirinya. Dia mau jadi dirinya sendiri. Tuhan Yesus tidak mau ditampilkan. Si aku yang selalu harus tampil. Sehingga Yesus meninggalkanmu. Karena kalau benar kita benar-benar terima Yesus sebagai Tuhan, hidup kita sudah mati. Hidup kita yang lama sudah mati. Hidup yang kita hidupi sekarang, hidup yang tersembunyi di dalam Yesus. Makanya baru kita bisa berubah. Ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Supaya apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita bisa terlaksana. Rencana Tuhan, rancanganmu dan rancanganku seperti tingginya langit dengan bumi. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang penuh harapan dan sukacita, supaya kita semua bisa menikmatinya. Mari kita bangkit berdiri.